Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, ibu-ibu guru yang saya hormati, perkenankan untuk saya untuk memberikan paparan rencana tindak lanjut program pembelajaran berbasis proyek PKG PJOK Angkatan 2 DIY kelas 1. Baik Ibu, untuk yang pertama adalah tujuan program. Untuk tujuan program, alasan kenapa diadakan kegiatan diseminasi RPL pembelajaran berbasis proyek PKG PJOK itu adalah satu, merupakan tugas terakhir dari PKG PJOK Angkatan 2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, karena diharapkan oleh Kementerian Pendidikan itu terbentuk komunitas belajar sekolah yang nantinya dapat membahas masalah-masalah yang terjadi di kelas kita masing-masing, sekaligus sebagai sarana untuk kegiatan pembebasan diklat yang telah diikuti guru, diseminasi, dan juga sebagai sarana paparan praktik bagi baik dari guru. Nah, kebetulan untuk SD Negeri Kajar ini belum memiliki komunitas belajar dan juga nama dari komunitas belajar sekolah. Dari kegiatan ini semoga menjadi tonggak dalam pembuatan komunitas belajar di SD Negeri Kajar dan dapat berkelanjutan ke depannya. Yang ketiga, dengan kegiatan semacam ini di SD Negeri Kajar, harapannya ke depan dapat memiliki link YouTube yang nantinya dapat menampilkan segala bentuk kegiatan yang ada dari SD Negeri Kajar. Itu tujuan programnya. Berikutnya, Ibu-ibu, ice breaking. Oke, untuk ice breaking, apakah Ibu-ibu berkenan ya untuk berdiri sebentar? Iya, kita berdiri sebentar. Kita pemanasan. Tadi kan Pak Bayu sudah berlari-lari. Sekarang ibu-ibu berhadapan ya. Ya, saya minta tugasnya seperti ini. Tugasnya seperti ini. Kalau saya bilang mendekat, nanti satu tangan, yang satunya seperti ini. Ya, satu tangan. Yang satunya lagi, yang di depannya otomatis dibuka tangannya. Oke, ya. Iya. Nanti aba-abanya hanya ada 3 kok ibu-ibu. Aba-abanya nanti hanya ada 3, yaitu mendekat. Mendekat berarti tangannya mendekat. Ya. Kalau menjauh berarti dibuka. Menjauh. Ya. Bukan. Kalau coba ini ya, coba mendekat, menjauh, menjauh, menganggap. Nah, yang di sebelah sini berusaha untuk apa? Menghindarinya. Sebelumnya saya minta iya, boleh diangkat, boleh bebas. Yang penting jangan sampai ke tangkap. Iya. Tes dulu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Menangkap. Ada yang dapat? Tidak. Yuk, sekarang kita mulai dengan sungguh-sungguh. Aba-abanya bisa saja acak ini ya. Siap ya? Siap. Menjauh. 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 Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh dengarkan saja. Menjauh, menangkap. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Oke. Yuk gantian yuk, yang satunya geli ditangkap yuk. Coba. Yuk, kita coba ya. Pertama dengarkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menangkap. Oke,
Oke, terima kasih ibu-ibu, monggo silakan duduk kembali. Harapannya dari sini nanti kita konsentrasi ya ke depannya ya. Lumayan ya. Ada yang berkeringat? Oh, ada. Ya, sehat berarti. Lanjut ya ibu-ibu. Kita setelah melakukan ice breaking ya. Berikutnya itu kita akan masuk ke uraian singkat kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Judul dari program proyek ini adalah Ayo Senam Bahagia Bersama. Dalam proyek ini produk yang dihasilkan adalah senam irama yang dibuat oleh murid itu sendiri. Jadi untuk kegiatan ini semuanya berfokus kepada murid. Jadi guru hanya menjadi apa? Fasilitatornya saja. Jadi murid berkreasi sendiri, baik dari segi gerakannya, musik yang dipilihnya, juga pilihan dari anak-anak itu sendiri. Namun untuk kategori musik yang dipilih harus sesuai dengan usia anak. Jangan sampai nanti bantoy, jangan sampai lagu itu ya nanti kita sesuaikan dengan lagu yang sesuai dengan usia anak tersebut. Kegiatan akhir yaitu setiap kelompok membuat video hasil karya senam dari masing-masing kelompok, dan nantinya hasil video tersebut akan ditayangkan dalam channel YouTube SD Negeri Gajar. Insya Allah nanti kita akan buat channel YouTube SD Negeri Gajar. Dalam hal ini nanti merupakan tonggak pertama bagi SD Negeri Gajar karena dapat menayangkan segala bentuk kegiatan yang berlangsung melalui channel YouTube, mengingat SD Gajar juga belum memiliki akun channel YouTube sebelumnya. Nah, hal ini nanti juga menjadi sebuah peluang bagi SD Negeri Gajar untuk dapat dikenal di masyarakat luas, yaitu melalui media sosial, yaitu melalui channel YouTube. Berikutnya latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalahnya ibu-ibu, karena kita di sini semuanya putri-putri, tidak ada putranya cuma saya sendiri, maka saya panggilnya ibu-ibu. Latar belakang masalah untuk alasan kenapa memilih judul Ayo Senam Bahagia Bersama itu adalah yang pertama, aktivitas senam di setiap Jumat yang kita lakukan di SD Negeri Gajar ini walaupun sudah dilaksanakan secara rutin, namun saat saya sedang bertugas memimpin jalannya senam itu masih melihat anak-anak tidak antusias, terutama anak-anak putra tidak melakukan kegiatan senam secara sungguh-sungguh. Terkadang malah pasif siswa putra, sambil bercanda, sambil bergerak-gerak sendiri semaunya. Untuk yang kedua, dengan adanya kegiatan ini harapannya akan menambah daftar pustaka gerak senam di hari Jumat Sehat. Dan sekaligus SD Negeri Gajar dapat dikenal lebih luas melalui hasil video dari anak-anak yang nanti akan mengirimkan video itu dan menguploadnya melalui channel YouTube yang nanti kita buat. Yang ketiga, dengan senam yang dirancang bagi anak-anak. Saya ulang. Yang ketiga, dengan senam yang dirancang yaitu dari anak, bagi anak, untuk anak, itu sendiri nanti diharapkan dapat lebih mengeksplorasi gerakan yang membebaskan anak bergerak secara leluasa, sehingga anak tidak terbatas ruang geraknya. Karena gerak yang terbatas itu tidak sesuai dengan pendidikan gerak, di mana pendidikan gerak itu berusaha memberikan keleluasaan gerak baik anak didiknya seluas-luasnya, sehingga anak dapat lebih banyak mengeksplorasi segala bentuk potensi yang ada pada dirinya. Hal ini seperti yang dicita-citakan oleh Gajar Dewanto, seperti itu. Yang keempat, sebagai bagian dari P5 PJOK untuk dapat ditampilkan insya Allah nantinya di gelar karya di akhir semester 2. Berikutnya untuk pemanfaatan aset. Dalam proyek Ayo Senam Bahagia Bersama-sama ini memanfaatkan beberapa aset, yaitu 1 manusia, 2 fisik, 3 finansial, dan 4 adalah lingkungan alam. Next ya.
Nanti akan saya jelaskan kembali untuk masalah aset. Sekarang untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan nantinya untuk setiap tujuan, yaitu yang pertama, capaian yang diharapkan dalam kegiatan proyek ini, capaian yang diharap adalah siswa dari kelas 4 dan juga kelas 5 nanti mampu satu menciptakan gerak senam sendiri. Kan tadi dari anak untuk anak gitu. Jadi menciptakan gerak senam sendiri dengan pemilihan gerakan senam sendiri sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Dua, menentukan musik yang sesuai sebagai pengiring gerakan senamnya itu sendiri. Yang ketiga, lebih termotivasi anak dalam kegiatan senam Jumat Sehat dengan indikator yaitu anak antusias mengikuti kegiatan senam di hari Jumat. 4. Terlaksananya pembuatan video dari anak yang nantinya video tersebut akan dimasukkan ke dalam channel YouTube sekolah. Berikutnya, adapun untuk langkah-langkah dan tindak lanjutnya adalah seperti ini. Langkah-langkah dalam pembuatan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pembagian kelompok. Kelompok terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelas 4 baik terdiri dari putra dan putri merupakan 1 kelompok, yaitu kelompok kelas 4. Kemudian kelompok berikutnya yaitu kelompok kelas 5 baik terdiri dari putra dan putri merupakan 1 kelompok yang dinamakan kelompok kelas 5. Sedangkan untuk perkiraan tanggal pembuatannya, kelompok itu yaitu kisaran minggu ke 4 bulan Agustus 2024. Berikutnya yang kedua, setelah terbentuknya kelompok, siswa-siswi kelas 4 dan kelas 5 mencari referensi gerakan, bisa melalui buku, YouTube atau sharing dengan guru PJOK soal gerakannya, menentukan musiknya dan lain sebagainya. 3. Setelah dirasa referensi gerakan senam melalui buku, video YouTube dan juga sharing dari guru PJOK dirasa cukup, dimulailah menentukan gerakan senam, baik itu dari gerakan pemanasan, gerakan inti, gerakan pendinginan, termasuk di dalamnya nanti menentukan musik yang cocok untuk mengiringi gerakan senam dari masing-masing kelompok kelas itu sendiri. Dalam hal ini kesemuanya itu dipilih dan dilakukan oleh siswa-siswi dalam kelompok kelas itu sendiri, dan dengan saling bekerja sama antara kelompok-kelompoknya. Dan seandainya saja menemui kesulitan, jika kelas 4 atau kelas 5 itu nanti menemui kesulitan, itu dapat meminta pertimbangan dan sharing dengan guru PJOK ataupun dengan wali kelas 4 atau wali kelas 5-nya masing-masing ataupun guru mapel lainnya. Demikian. Selanjutnya, dalam kegiatan ini guru PJOK tidaklah sendirian. Guru PJOK bekerja sama dengan anggota kelompok belajar sekolah atau kombel yang kita ini tentunya, yaitu dengan wali kelas dan juga guru mapel, dapat saling membantu dalam menyelesaikan terbentuknya sebuah karya senam dari kelompok kelas 4 dan kelas 5 itu. Jadi nanti kita akan bekerja sama Bapak Ibu, nyuwun sewu nanti jika banyak merepotkan nanti kita bimbing untuk anak-anak untuk bisa menciptakan suatu gerak senam. Yang kelima, setelah itu dilakukan latihan secara kelompok dari masing-masing kelas. Bisa dilakukan saat di jam praktik PJOK maupun di saat jam teori dan P5 PJOK, ataupun juga bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti bisa dilakukannya fleksibel. Yang keenam, capaian berikutnya adalah setiap masing-masing kelompok akan menampilkan senam. Perkiraan itu nanti tanggal 3, bukan tanggal 3 tapi minggu ketiga bulan September 2024. Yang ketujuh, pada minggu ke-4 bulan September 2024
harapannya nanti anak-anak sudah dapat menampilkan dan mengirimkan video yang nantinya video kreasi senamnya akan ditayangkan dalam video YouTube SD Negeri Kajar. Yang ke-8, diharapkan nanti di bulan Oktober, harapannya setiap Jumat anak-anak dapat memimpin senam Jumat sehat berkelompok per kelompok secara bergantian. Jadi nanti bisa bergantian hari Jumat, besok kelas 4, besoknya lagi kelas 5. Nah, alasan kenapa kok sampai berbulan-bulan itu dalam kegiatan proyek ini adalah, jadi memang proyek ini dilakukan cukup lama ya, tidak hanya 1 minggu, 1 hari, 2 hari, malah justru sampai berbulan-bulan seperti itu. Alasannya adalah karena pembelajaran berbasis proyek ini yang dinilai itu bukan hanya hasil karya senamnya saja, tapi dimulai dari awal, saat proses awal menentukan gerakannya, kerjasama antar anggota kelompoknya, sampai dengan hasil karya senam yang dihasilkannya. Langsung ya, saya lanjutkan kembali. Untuk struktur program rekan sejawat dalam komunitas belajar di sekolah SD Negeri Kajar, yang pertama yaitu satu jenis kegiatannya termasuk dalam pembelajaran co-kurikuler. Sasaran kegiatan yaitu kelas 4 dan juga kelas 5. Yang ketiga, untuk lini masa sosialisasi program itu dimulai sekitar minggu ketiga bulan Agustus 2024. Yang keempat, lini masa pembuatan perancangan gerak yaitu minggu ketiga Agustus 2024 sampai dengan minggu ketiga bulan September 2024. Yang kelima, lini masa untuk pengiriman video atau batas akhir pengiriman video untuk diupload ke link YouTube yaitu sekitar minggu keempat bulan September 2024. Berikutnya, untuk setiap Jumat nanti setiap Jumat di minggu pertama bulan Oktober nantinya diharapkan sudah bisa dilaksanakan senam kreasi dari masing-masing kelompok kelas 4 dan kelas 5 secara bergantian. Selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi peran anggota komunitas belajar. Di SD Negeri Kajar yang berkolaborasi dalam kegiatan program ini adalah ada unsur-unsur komunitas belajar yang terlibat, yaitu tentunya guru PJOK bekerja sama dengan wali kelas 4 dan juga wali kelas 5, ditambah juga dengan guru mapel WA. Jadi nanti bisa dikatakan semua guru nanti kita terlibat ya, semua anggota kompel di SD Kajar ini nanti terlibat dalam pembuatan ini. Nah, kita masuk ke yang aset yang sempat kita lompati tadi ya, kita akan bahas kapasitas aset yang dimiliki di sekolah dalam proyek Ayo Senam Bahagia Bersama ini memanfaatkan beberapa aset, yaitu yang pertama adalah aset manusia. Untuk aset manusia ini ada kepala sekolah, yaitu nantinya sebagai pendukung pelaksana program. Yang kedua, guru nanti sebagai fasilitator kegiatan dan sebagai teman dalam sharing. Yang ketiga yaitu murid sebagai pelaksana program. Yang keempat, POT sebagai monitoring kegiatan saat anak-anak berlatih di rumah. Yang kedua, aset fisik. Untuk aset fisik ini itu ada lapangan sekolah, kemudian ada bangunan sekolah, kemudian ada pemutar musik yang nantinya pemutar musik itu akan digunakan untuk berlatih, berkreasi untuk menciptakan gerakan senam itu tadi. Yang keempat yaitu finansial. Finansial ini terdiri dari dana bos ya, kalau di SD kita dana bos, yaitu mencukupi pembayaran listrik. Listrik itu nanti kan akan digunakan untuk menyalakan sound system seperti ini. Nah, nantinya yang membayar adalah dengan menggunakan dana bos. Kemudian lingkungan alam terdiri dari satu, memiliki lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran, untuk pembelajaran. Jadi lingkungan kita cukup kondusif ya. Terus kemudian memiliki suhu dan lingkungan yang asri.
kebetulan di SD Negeri Kajar ini untuk suhunya tidak ekstrim seperti di padang gurun ya gitu. Jadi kita suhunya cukup asri. Kita lanjut ya. Masih semangat kan ibu-ibu? Masih semangat. Rencana evaluasi. Untuk evaluasi di sini saya sudah membagi evaluasi menjadi 3 bagian, yaitu 1, evaluasi dari proses awal pembuatan gerak, memadukan dengan musik dan lain-lain sebagainya. Nanti caranya dengan cara bagaimana? Caranya yaitu dengan cara observasi langsung dari guru PJOK kepada kelompok-kelompok kelas yang sudah membuat gerakan senam. Yang kedua yaitu evaluasi saat menampilkan senam. Caranya adalah dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan teman sejawat. Jadi kita nanti bisa wawancara kepada siapa? Kepada siswa yang terlibat dalam kegiatan proyek. Iya, apakah kemarin ada yang tidak aktif? Oh, semuanya aktif Bu. Oh, bagus. Berarti semuanya bisa jadi dapat menilai bagus seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi video senam. Bisa dimulai dari teknik pembuatan video, gerakan kekompakan dan keserasian antara video dan musik. Saya lanjutkan ya. Nah, kemungkinan tantangan yang akan terjadi. Kemungkinan rintangan dan kesulitan yang akan muncul dalam pembelajaran berbasis proyek ini diantaranya yaitu 1, kesulitan dalam pembuatan gerakan dan menentukan musiknya. Dalam hal ini nanti saya selaku guru PJOK akan membimbing langsung bagi kelompok yang mengalami kesulitan, memberikan referensi gerakan dan jenis musik yang cocok sesuai dengan usia anak tersebut. Di sini tadi anak yang kita suruh untuk melaksanakan proyek itu kelas berapa tadi? 4 dan kelas 5. Jadi sesuai dengan usianya anak. Yang kedua, adanya anggota dalam kelompok yang pasif, namun ada pula yang aktif. Maka nanti dibuat kesepakatan kelompok itu Bu. Nanti dibuat kesepakatan kelompok dan membagi ketugasan dari masing-masing anggota kelompok agar semua anggota kelompok dan kesemuanya itu mendapat menjadi aktif dalam mengerjakan proyek senam ini. Yang ketiga, kesulitan dalam pembuatan video dan upload ke link YouTube. Dalam hal ini saya selaku guru PJOK akan membantu siswa atau kelompok yang kesulitan dalam membuat video tersebut dan mengirimkan video itu ke link yang kita punya. Terima kasih. Berarti sudah selesai ini ibu-ibu ya. Terima kasih untuk antusias dari ibu-ibu semua telah mengikuti kegiatan ini. Boleh kasih aplaus? Terima kasih. Berikutnya adalah tanggapan ya. Nanti monggo silakan dan juga masukan dari anggota kelompok belajar mengenai pembelajaran berbasis proyek ini. Mungkin salah satu dari ibu-ibu ada yang berkenan untuk memberikan tanggapan untuk kegiatan proyek ini. Monggo dipersilakan. Ya, monggo. Ibu ada yang ada yang berkenan untuk memberi tanggapan. Monggo satu saja. Oh siap. Monggo. Di pohon saklar ya. Boleh. Enggak apa-apa, kamera ada di belakang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kaitannya dengan tadi peserta yang dari kelas 4, saya selaku wali kelas dari kelas 4. Untuk dari awal proses pembuatan senam itu kan tadi ada proses pembentukan kelompok juga nih Pak Mi. Betul. Terdiri dari satu kelompok terdiri dari putra dan putri kelas 4. Nah itu nanti dinamakan kelompok kelas 4. Oke. Berarti untuk anak kelas 4 itu kan ada 27. Nah nanti dari 27 artinya setiap kelompok itu terdiri dari berapa anak.
apakah semuanya jadi satu kelompok atau nanti dari 27 anak itu akan dijadikan beberapa kelompok. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, dalam pembuatan senam nanti itu nanti pelaksanaannya itu pada saat pembelajaran PJOK ataukah di luar pembelajaran yang lainnya. Misalnya Bu, nanti saya minta waktu jam ini untuk pembelajaran membuat senam atau seperti itu, atau khusus pas pelajaran PJOK itu nanti digunakan untuk kegiatan tersebut. Saya kira hanya itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Irin ya. Yang pertama tadi bagaimana pembuatan kelompoknya? Untuk pembuatan kelompoknya tadi itu putra dan putri dalam satu kelas itu merupakan kelompok kelas itu, yaitu kelas 4. Terus kemudian jadi nanti walaupun di situ jumlah muridnya ada 27 murid. Nah, di situ di 27 murid itu merupakan kelompok kelas 4, baik terdiri dari putra maupun dari kelompok dari putri. Berarti kalau begitu menciptakan berapa gerakan? Cukup satu, yaitu gerakan senam dari kelompok 4. Sama halnya nanti untuk kelompok kelas 5. Demikian. Ada putra, ada putri, bukan putra sendiri, putri sendiri. Namun nanti dibuat menjadi satu kelompok, yaitu kelompok kelas 5. Demikian, kelas 5 dan juga kelas 4. Untuk pertanyaan berikutnya tadi, kesukaan. Yang kedua tadi apa Bu? Garis besar saja. Pembuatan gerakan senam itu maksudnya pada saat pembelajaran PJOK ataukah nanti? Iya, masih. Iya. Terima kasih. Untuk pembuatan videonya ataupun juga nanti saat pembuatan gerak senamnya itu nanti dilakukan saat kapan Pak Wahyu? Untuk gerakan senamnya nanti itu saat latihannya itu tentunya tadi sudah sempat saya sebutkan, kita lakukan di jam PJOK. Jadi nanti kita bisa memanfaatkan saat olahraga. Kebetulan kalau pas materinya senam, nah kita bisa menggunakan materi senam itu. Terus kemudian saat teori, kebetulan jika ada teorinya itu berhubungan dengan senam, kita bisa memanfaatkan waktu itu karena waktunya tadi kan cukup lama. Terus kemudian bisa juga karena ini sebagai P5-nya PJOK yang nantinya harapannya jika itu berhasil, jika itu mampu, itu nanti akan dipentaskan. Itu nanti harapannya anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5 nanti bisa menciptakan satu gerak senam. Otomatis itu nanti bisa dimanfaatkan di dalam jam P5 PJOK. Demikian Ibu. Tapi nanti jika seandainya Pak, kalau di jam P5 ya, kelas itu bagaimana Pak? Apakah bisa? Insya Allah bisa. Gitu. Jadi nanti fleksibel saja karena di sini kita adalah satu tim, yaitu Kombel SD Negeri Ganjar. Demikian Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah cukup? Baik, kalau begitu terima kasih Ibu-ibu. Demikian pemaparan dari saya. Jika kurang, mohon maaf Ibu jika dalam penyampaian saya mungkin masih ada banyak tutur kata yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu kesemuanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atas semua Ibu. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Iya, saya minta untuk mendapatkan penilaian diri Ibu tentang kinerja saya yang sudah saya lakukan. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, saya seperti apa dan kedepannya mungkin bagaimana. Demikian Ibu. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan waktu kepada saya selaku kepala sekolah, melengkapi nantinya menjadi tugas akhir Pak Wahyu Ya, Bu. dalam rangka PKG Penjaskes
Gelombang ini 2 yang PIY. perlu dikembangkan Pak Wahyu. Setelah Pak Wahyu melakukan PKG yang mana tujuan sasarannya di sekolah, ini yang pertama sudah terima kasih sekali Pak Wahyu telah memberikan gambaran apa sebenarnya mengajar itu yang baik dan bagaimana cara mengelola anak-anak dengan baik dan dengan benar. Ya, Bu. Ini mohon nanti segera dilanjutkan dan harapan kami setelah PKG ini selesai ataupun nanti dalam prosesnya nanti bisa terbentuk komunitas belajar di dalam sekolah ini. Siap, Bu. Sehingga Bapak Ibu guru bisa ditingkatkan kinerjanya dan SD Negeri Kajar ini akhirnya akan meningkat dalam rangka literasinya maupun pengakuan masyarakat, sehingga SD Negeri Kajar ini tidak akan hilang atau tidak akan punah. Demikian Pak Wahyu komentar dari kami. Pokoknya semangat terus. Siap. Mari kita bentuk atau mari kita SD Negeri Kajar ini kita buat lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Bu. Boleh jabat tangan Bu. Boleh. Matur suwun. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Iya, saya mau ini Bu, minta masukannya Ibu sebagai senior saya. Saya ingin dinilai Bu untuk penilaian diri terhadap kinerja saya. Saya harus bagaimana, atau sudah baik atau belum baik. Nah, untuk baiknya di mana, jeleknya di mana, mungkin Ibu bisa memberi masukan kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki kinerja saya. Monggo Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Wahyu di dalam mengajar murid-murid sehari-hari nih Pak Nggih. Iya, betul Bu. Akhir-akhir ini sudah ada peningkatan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Di sini saya melihat Pak Wahyu dalam mendidik anak-anak, mengajar anak-anak tentang olahraga itu sudah ada perkembangan lebih bagus, Terima kasih. sudah menggunakan alat peraga, Iya. sehingga untuk anak-anak lebih semangat, lebih giat di dalam pelajaran olahraga. Dan untuk Pak Wahyu, untuk kegiatan pembelajaran seperti yang sudah saya amati kemarin, tetap dipertahankan. Iya Bu, siap Itu Bu. akan lebih baik. Silakan dikembangkan demi kemajuan pembelajaran anak-anak dan tentunya untuk kemajuan profesional Pak Wahyu di dalam meniti karir ke jenjang berikutnya. Iya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Ya. Halo, selamat siang Mbak Aira. Aku mau tanya nih Mbak, nggih. Menurutmu Pak Wahyu, nggih, Pak Hasta Wahyu ini dalam mengajar bagaimana? Silahkan kamu nilai apapun itu, silahkan kamu utarakan itu sebagai pembelajaran untuk Pak Wahyu, sebagai penilaian diri. Silahkan. Sudah tegas. Oke, tegas. Terus apa lagi? Sudah apa lagi? Sudah tegas, Dapat dipercaya. dapat dipercaya. Terima kasih. Apa lagi? Baik kalau muridnya nggak nakal. Pak Wahyu gak nakal ya. Baik. Sekarang kalau yang kamu inginkan, ya, yang kamu inginkan dari Pak Wahyu untuk kedepannya, Pak Wahyu harus bagaimana? Biar kamu lebih senang, lebih antusias untuk pembelajaran itu, kamu maunya bagaimana? Pak Hasta Wahyu ini, Pak Wahyu ini maunya harus bagaimana gitu? Coba kasih saran, ya. Ayo sweet dulu, sweet. Ayo sama saya, yo kamu ya, yuk. Bagaimana? Pak Wahyu harus bagaimana? Nyah kayak duit ngono apa? Ayo. Kasih aja satu saran. Berdua Pak. Oh, langsung berdua boleh. Apa tuh? Pak Wahyu harus bagaimana biar kalian lebih semangat lagi? Harus lebih ramah lagi. Oh, lebih ramah lagi. Siap. Nanti Pak Wahyu lebih ramah lagi nggih. Nah, terus cuma itu, ada lagi? Oke, terima kasih. Yuk, thank you ya.